22% dari married men report cheating at least once during their married life. 14% of married women report cheating at least once during their married life. Enggak. Minggu lalu gua, minggu ini lu. Nggak bisa. Udah. Problemnya tuh di sini. Kita tuh hanya melihat selingkuh as it is. Yang satu jahat, yang satu baik. Iya. Keliru. Pasti ada salah dua-duanya. Kita pengen yang menyenangkan, tapi kita tidak melatih diri kita untuk berada pada situasi yang nggak menyenangkan. Gue nggak suka ini, gue nggak suka itu. Kalau dia nggak setuju, ya lu jangan nyakitin dia. Lu bilang, sorry gue nggak bisa nih. Ngobrol, komunikasi. Begitu sulit lupakan Rehan. Gila itu viral banget. Adam dan Hawa di Taman Eden, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gua Julius dan Ko. Adam dan Hawa dong. Bagus kan? Itu akan berkepanjangan, saudara-saudara semua. Anda akan melihat opening-opening yang sangat unik untuk episode-episode kedepannya. Bentar. Kenapa Adam dan Hawa? Kan kita mulai dari kejadian. Kita mulai dari paling dasar. Apa hubungan antara topik hari ini dan Adam dan Hawa? Tidak ada, teman. Ada, bisa ada. Apa? Bisa. Sebuah relationship. Lu pikir Adam selingkuh lagi? Nggak, bukan. Ya, itu sebenarnya teman-teman diinspirasi dari Suci. Stand up comedy. Oh, emang ada ngomong Adam dan Hawa? Enggak, setiap mereka opening tuh openingnya nggak jelas ganti-ganti, tapi welcome. Oh gitu, oke. Jadi teman-teman, semoga Adam dan Hawa Anda merasa tersambut oleh Julius Teja Setiawan nih. Semoga Adam dan Hawa juga hadir di sini. Enggak ya, nggak mungkin. Ya, jadi kayak gitu. Episode pertama nih menggunakan opening kayak gitu. Nextnya lihat aja nanti. Jangan lupa terus pantengin ya Hello God on Topic. Saudara. Kok Andre nggak tahu loh opening itu loh. Kita ketemu lagi dalam Hello God on Topic dan teman-teman, thank you karena teman-teman sudah mensupport pelayanan ini. Betul. Dan jangan lupa follow akun sosial media kita di Hello God app ya, di Instagram, di TikTok. Dan kesombongan Julius belakangan ini di Noise kita juga sudah mulai ada. Bukan kesombongan, prestasi ya. Itu dia menganggap itu sebagai sebuah prestasinya dia. Nah ya, bukan teman-teman ya, pokoknya intinya kita dapat kesempatan di Noise, ada di Noise. Proses registrasinya sebenarnya tidak sulit ya, tapi untungnya ada sekarang. Untungnya kita sudah mulai ada di sana. Jadi teman-teman bisa nonton Noise. Anyway, kalau teman-teman terlewatkan satu episode yang oke banget ya, yang kita rilis di minggu lalu. Sungguh luar biasa, sungguh absurd. Sehubungan dengan fetish ya, itu topik yang sama sekali belum pernah dibahas oleh, sejauh yang kami tahu belum pernah dibahas oleh hamba Tuhan. Dibahas dalam perspektif kekristenan. Jadi kita udah pernah rilis dan gak nyesel nontonnya. Silakan teman-teman lihat di episode minggu lalu. Iya benar, teman-teman juga boleh komen dan like dan subscribe tentunya. Cuma komen dan like maksudnya kita menerima segala masukan dan juga opini dari teman-teman semua. Juga banyak yang saranin konten kok. Yes. Itu nanti akan kita akomodir. Itu akan kita akomodir ya teman-teman. Cuma saatnya belum bisa sekarang karena hari ini kita membahas topik yang sudah viral dari 2 minggu yang lalu. Entah kenapa ramainya banget ya. Karena banget terbuka, terbongkar satu persatu ya, public figure, orang-orang yang sudah terkenal, ketahuan dalam pernikahan mereka terjadi ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan, bahasa lain yang sangat indah dari perselingkuhan. Selingkuh, apa itu? Sebuah perdebatan yang sudah ada dari zaman dulu, cuma beda budaya. Kalau kita lihat di Alkitab, tidak ada perselingkuhan di Alkitab, atau ada tapi budayanya berbeda. Intinya itu teman-teman, perselingkuhan sudah ada dari dulu sampai sekarang. Ada Jul di Alkitab mah. Ada. Yang mana? Daud dan Batsyeba selingkuh. Itu bukannya berzina? Selingkuh berzina gitu loh. Ya iya, berzina selingkuh. Ya udahlah. Ya, pokoknya intinya ada. Kan ketidaksetiaan juga. Ketidaksetiaan berarti ya. Ketidaksetiaan cuma istilah zaman.
Apaan tuh? Shopee, gede banget Shopee. Itu masuk loh. Itu masuk loh. Oke, kita tidak endorse ya, kita tidak endorse ya. Ada intermezzo. Pokoknya intinya perselingkuhan teman-teman. Baru-baru ini benar kata lu terjadi di segala public figure, satu persatu kebuka. Nah tapi yang menariknya adalah entah kenapa publik atau masyarakat atau teman-teman semua yang nonton itu kayak seakan-akan merasa trust issue yang sangat besar kepada pasangan mereka. Betul. Terjadi trust issue kepada laki-laki, begitu ya. Kepada pria-pria berinisial R. Apakah Anda inisial R? Randre Tunggal. Rian Rulius Teja. Rehan Adi. Namanya Rehan sekarang. Begitu sulit lupakan Rehan. Gila itu viral banget, jelek banget. Oke, balik ke perselingkuhan. Oke, jadi teman-teman semuanya dimulai dari Adam Levine. Adam Levine kasus pertama ya. Kasus pertama di Twitter. Adam Levine yang selingkuh dengan seorang model kayaknya. Instagramer, public figure juga. Ya, selebgram, begitu ya, selebgram. Padahal Adam Levine punya istri, itu Behatty Prinsloo. Punya anak. Supermodel. Dan orang bilang gila ini cakep gitu loh. Kenapa sampai selingkuh gitu kan ya? Dan sedihnya adalah anak si istrinya Adam Levine itu sudah mengandung anak ketiga mereka. Yang anak ketiga katanya dirumorkan mau dinamai. Bukan dirumorkan lagi. Dia udah bilang si Adam, dia mau namain anak ketiganya itu sesuai dengan nama selingkuhannya. Gila. Adam Levine. Wow, itu bikin maksudnya, hah? Segitu amat gitu loh, maksudnya segitu amat sampai bahkan nama selingkuhan mau dijadikan anak ketiga. Nama anak ketiga. Segitunya. Jadi parah sih. Segitunya ya. Adam Levine. Adam Levine. Jadi dilanjuti para penggemar Maroon 5 nanti ada konser loh di Singapura BTW. Pasti ada teman-teman yang nonton. Saya tidak tertarik. Nah iya, coba maksudnya kayak bayangin akan dihujat seperti apa. Itu Adam Levine. Setelah Adam Levine lalu kemudian local pride Indonesia tidak mau kalah karena Adam Levine kan Amerika Pride, ini local pride. Adam Susano. Bukan. Oh bukan, Adam Susano Setia ya. Reza Arab Octavian. Reza Arab ya. Gamers Ganteng Idaman. Kalau ini gendut Gamers Ganteng Idaman. Iya, dulu dia bikin lagu Gamers Ganteng Idaman. Oh gitu. Gua pikir lu bilang Gamers Ganteng. Bukan Ganteng. Sorry ya, mohon maaf ya. Lagunya. Gua laki tapi gua nggak melihat dia. Lagunya. Tapi gua rasa dia adalah seorang yang harusnya punya potensi ya. Tapi sayang banget pada akhirnya terbongkarlah Wendy Walters istrinya. Iya. Yang kemudian publish sebuah berbagai curhatan di Twitter mengenai perselingkuhan dia. Sebenarnya nggak ada, gua nggak tahu ya, gua nggak ketemu bukti langsung dia sama siapa selingkuhnya atau gimana ceritanya. Cuman yang gua tahu dari netizen dibahas kalau Wendy-nya tuh lagi sedih, lagi kesel, nangis. Terus habis itu semua caption tentang posan dia sama si suaminya Reza itu dihapus semua ya? diganti. Jadi caption yang darinya romantis jadi caption yang kurang romantis atau caption yang kayak kesel gitu. Sayang ya, maksudnya sangat disayangkan akhirnya Reza akhirnya kena Wendy-nya setahu gue udah cerai ya. Gua nggak tahu juga itu. Kayaknya udah deh. Masa baru? Ya udah. Oke lah. Baru 2 minggu. Maksudnya, whatsoever udah cerai atau enggak, pokoknya ya udah. Pokoknya mereka udah ini dan selingkuh. Ya. Dari Reza terus kemudian ke pasangan idaman sejuta umat di Indonesia. Sejujurnya gue nggak tahu itu pasangan idaman sejuta umat atau tidak. Tapi kan orang selalu bilang ini kalau misalnya terjadi, ini contoh ya, terjadi korupsi. Ini kata Lesti. Ya, dan gue baru tahu ceritanya tuh. Jadi ceritanya Rizky Bilar ya. Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ya itu kan pasangan suami istri ya. Nah dia tuh katanya si Rizky-nya yang selingkuh. Terus habis itu Lestinya tahu dia selingkuh. Terjadilah perdebatan di rumah tangga. Lalu si Rizky-nya men-smackdown. Gue lagi nyari bahasa ya lagi. Men-smackdown dia gitu. Jadi istrinya di KDRT. Ya di KDRT kan. Dan kemudian melapor ke polisi dan akhirnya kasusnya berkepanjangan dan ya oke lah, maksudnya itu gue baru tahu nih ceritanya. Jadi
mereka itu menikah katanya dijodohin sama netizen. Oh iya, gue juga denger itu. Gue nggak ngikutin. Gue nggak ngikutin hidup mereka. tapi gue juga denger juga di Twitter. Jadi emak-emak itu patah hati beramai-ramai berjamaah ya. Oh nangis-nangis, wah gitu. Karena mereka menjodohkan ternyata. Betul. Big no. Itu salah satu 3 kasus yang baru-baru ini terjadi. Tentu saja teman-teman kita tidak mengharapkan satupun terjadi ya Koko Andre. Iya, tentu saja kita mengharapkan nggak perlu itu terjadi di kalangan teman-teman, juga di kalangan kita. Betul. Dan tidak perlu juga ngeprank KDRT di polisi. Nggak perlu banget. Itu beda cerita. Oh itu lain. Itu apa ya? Tapi ya itu kalau bisa juga disampingkan KDRT itu prank-prank itu. Ngeprank ke polisi ya, saking kekurangan konten dan harus pakai begituan dan ya begitulah pelajaran. Sedih banget sih, maksudnya shame banget sih. Ya kita tidak berharap kasus itu terjadi. Nah, karena sudah terjadi nih dan banyak yang terjadi bahkan dari dulu sampai sekarang. Prank KDRT lu tahu nggak? Tahu. Oh ya udah, oke lanjut. Bro. Nggak usah lanjut. Oke. Nah, karena udah terjadi, pertanyaannya adalah pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus-kasus ataupun pengalaman pasangan-pasangan ini. Khususnya untuk kita gitu. Jadi kalau ada di antara teman-teman mungkin tahu tentang apa yang terjadi, tadi itu yang kita tahu public figure itu aja ya. Mungkin kalau ada teman-teman tahu siapa lagi boleh silakan ditambahin ya. Ada banyak kok temen gua ini, Ana. Iya, jangan ngomong tetangga Anda ya, tetangga Anda enggak. jangan public figure gitu ya. Jangan ngomong tetangga Anda. Itu di barat terjadi. Oh apa? Yang barusan si net who? Siapa itu? Gua nggak tahu. Itu. Try guys. Net Iya. Net. Nah. Iya, gue denger dari teman kita di bawah. Iya, jadi tadi pagi waktu kita sudah sepakat kita mau ngomongin soal ini, terus ada info tambahan bahwa ada YouTuber yang selingkuh dengan asistennya, padahal dia adalah terkenal ya gitulah, orang nggak menyangka begitu ya. Oke, jadi isu tentang perselingkuhan adalah satu isu yang hari ini sangat amat santer sekali dibicarakan. Ramai sekali dibicarakan di semua pihak. Itu bahkan jadi omongan sehari-hari kalau kita lagi nongkrong sama teman-teman kita nih. Lu tahu nggak sih si A tuh udah pacaran 7 tahun nih sama cewek, terus tahu-tahu dia selingkuh sama ini. Belok. Nah itu kalau di gereja biasa kasusnya juga parah ya, dia udah padahal dia sering ke gereja tiap minggu loh, kok dia bisa selingkuh sih sama si ini. Nah kayak gitu. Nah teman-teman, sebenarnya kenapa sih perselingkuhan itu bisa terjadi gitu? Pertanyaan kita kan, kok bisa ya orang tuh udah bangun hubungan yang katanya sayang, terus abis itu tiba-tiba dia pindah hati. Kan kita penasaran ya. Nah, cuman habis itu sudah disediakan lagi sama seperti minggu lalu teman-teman, ada berbagai macam tipe perselingkuhan ternyata kok. Oke. Udah disiapin nih. Fakta tentang perselingkuhan yang ada. Fakta perselingkuhan. Fakta perselingkuhan. Jadi kali ini kita mau lihat ini apa yang terjadi tentang soal perselingkuhan di sekeliling kita, data-datanya. Wah, Rehan datang membawa. Woi, terima kasih Rehan. Ini ada berapa? 6. Anda ada 6 lagi. Kenapa 6 ya? Kan biar kita ini disambungin 666 loh nanti kita. Biar kita bisa pesan terselubung itu buat teman-teman baca kita wahyu. Dibeberin terus kemudian kita ambil salah satu. Ini gua rasa untuk minggu depan atau beberapa episode lagi kalau kita kayak gini harus dinaikin nih budgetnya. Bercanda. Oke. Enggak. Minggu lalu gua, minggu ini lu. Enggak bisa. Udah. Tukeran. Gue mau jebak dia lagi. Minggu lalu gue. Gue mau jebak dia lagi. Gue mau sweet terus lu. Minggu. Tuh. Sorry teman-teman semua. Apa tuh? Apaan? Gila, jadi dari data, jadi tim kreatif mengumpulkan 6 fakta tentang perselingkuhan, ya, 6 fakta menurut satu artikel survei begitu dan sebagainya and so on. Jadi ada sebuah data menarik dari perselingkuhan, katanya berselingkuh bisa sangat menyenangkan. Kok begini sih datanya? Karena melibatkan peningkatan level pencarian sensasi atau sensation seeking.
perilaku yang mengaktifkan reward sirkuit otak. Sensasi menyenangkan itu sepertinya saya cukup paham. Dalam bayangan gue reward sirkuit otak itu kayak F1, kompetisi Grand Prix gitu. Di pikiran gua adalah kalau lu pesen ketoprak di satu restoran, lu nggak mungkin makan ketopraknya di situ terus dong. Lu akan mencoba ketoprak yang lain. Boleh juga. Masih make masuk sense. akal, masuk ya. akal. Dari absurd sama oke. Jadi ini menurut tulisan dari Peterson, Yang and Wang gitu ya. Jadi ternyata berselingkuh itu menyenangkan buat orang karena membuat ada semacam sensasi ya. Nah, perilaku tersebut memicu pelepasan dopamin, hormon rasa senang, puas, bahagia di otak. Dari sirkuit ini yang tidak hanya menyampaikan rasa senang, tapi juga memberitahu otak bahwa perilaku tersebut adalah suatu pengalaman penting yang perlu diingat dan diulang. Hah? Jadi lu udah selingkuh nih, udah masih selingkuhan lu selingkuhin lagi selingkuhan lu. Nggak, maksud artikel ini adalah jadi itu kayak suatu pengalaman yang menyenangkan yang lu bisa ingat ya, dan iya kayak yang aja gitu. Kayak sensasi, adrenalin. Gimana cara supaya gue nggak ketahuan? Yes. Jadi itu sort of kalau bicara soal masalah penjelasannya ya di balik fenomena selingkuh. Oke lah, baiklah. Berselingkuh itu menyenangkan. What do you think of it? Hah? Gimana menurut gue ya? Iya. Mungkin gini ya, analogi yang tepatnya kayak udah jangan bilang lagi ketoprak lu. Bukan beda lagi. Kayak lu mencoba sesuatu yang baru gitu. Kayak lu udah terikat dengan yang lama. Jadi kayak ada cerita baru hidup. Jadi ada orang bilang bahwa ini ada a saying, but I think it's not a truth at all. Karena begini, ada yang bilang begini. Gue satu kali ada pernah dengar ibu-ibu ngomong. Ini ceritanya ibu-ibu ngomong sedang bergibah dengan ibu-ibu yang lain mengenai fenomena anaknya, di mana anak ibu ini perempuan. Lalu kemudian dia bilang begini, oh kalau gue sih mending kalau misalnya gue dapetin mantu gue yang udah jelas ketahuan misalnya dari awal dia udah main cewek kesana kemari, karena dia udah puas. Jadi kalau dia menikah dia udah nggak ini lagi. Iya, dia udah nggak selingkuh. Dia udah nggak selingkuh karena dia udah tahu. Tapi jangan salah ya. Iya. Jangan salah. Karena mereka lagi membicarakan fenomena di mana ada kejadian satu pasangan yang setelah menikah selingkuh ketahuan. Padahal cowoknya baik-baik. Dari dulu anak baik-baik, nggak pernah pacaran punya. Tapi kemudian selingkuh. Nah, jadi ceritanya adalah mereka bilang karena belum tahu. Jadi jiwa adventure-nya tuh keluar ketika dia udah punya sesuatu dan akhirnya dia udah selingkuh kemana. Akhirnya dia selingkuh juga karena dia belum pernah tahu itu. Artinya belum main-main gitu. Once again, ini jangan dijadikan kebenaran. Lalu kemudian mengatakan, oh kalau gitu pilih pasangan yang udah main cewek kemana-mana. Iya, bukan. Salah ya, tidak salah. begitu. Cuman maksudnya adalah itu kayak ada satu fenomena di mana yang kenapa gue ceritain ini karena kayaknya mengutip ini ya. Jadi ada satu rasa adventure yang tidak terselesaikan mungkin ya, dan akhirnya makanya ada orang yang mengatakan oh mending lu dari dulu udah pacaran dulu kemana-mana atau selingkuh begitu. Selingkuh sendiri itu tidak benar ya, Bapak Ibu saudara-saudara ya. Please, itu sesuatu yang salah. To be honest gitu, itu salah. Tapi dia bilang bahwa mending udah ngalamin dulu baru akhirnya setia gitu. Ya tentu nanti kita akan bicarakan hal ini. Bagaimana kita breakdown kenapa saying ini nih tidak tepat begitu ya? Iya. Oke, kita lanjut. Gila keren banget sih ini, gue suka nih yang persiapan ada datanya nih guys. Wanita cenderung menunjukkan adanya aktivasi di area kortikal dan talamus baik dalam respon perselingkuhan seksual maupun perselingkuhan emosional. Kortikal dan talamus itu adalah bagian otak, betul nggak? Tolong berikutnya tim, tolong yang begini-begini pakai bahasa Indonesia ya. Ini bahasanya sangat scientific banget ya. Nggak semua orang tahu ini apa maksudnya, saudara-saudara. Coba gue sederhanain dikit, mungkin cewek itu merasakan adanya perasaan emosional yang diakibatkan dari satu bagian di otak mereka gitu. Kalau merespon tentang perselingkuhan. Iya ya. Jadi intinya adalah wanita akan sangat sensitif sekali tentang perselingkuhan. Oh menarik. Mungkin banget itu, mungkin banget.
Karena Tapi pria juga kalau tahu pasangannya selingkuh ini loh. iya pasti lebih marah, lebih. Karena masalahnya pria itu menyangkut harga diri. Atau mungkin karena wanitanya tidak bahagia dengan pria itu. Oh iya, kita akan ngomong panjang lebar. Iya. Tapi kan ini kan seakan-akan kayak wanita itu ini banget ya, sensitif banget soal selingkuh ya. Tapi pria juga loh. Jangan salah. Ya baik pria atau wanita ya sensitif lah. Perselingkuhan itu isu tentang kesetiaan, isu tentang mungkin benernya emosional ini ya, maksudnya mempengaruhi emosi. Kadang tuh ada yang overreacting, ada yang kayak gila, ternyata dia lebih bahagia ya sama dia, nggak sama gue ya. Kayak gitu emosional. Sedih. Oke, fakta ketiga. Kenapa ini wanita terus? Nggak, mungkin kalau kebetulan aja bukanya wanita. Iya, kebetulan ya. Tadi kan satu cowok. Wanita dalam posisi yang memiliki kekuatan dan status yang tinggi cenderung terlibat dalam perselingkuhan seperti halnya laki-laki dalam posisi yang sama. Ini adalah sebuah statement yang dikeluarkan oleh seorang kayaknya psikolog ya, Lemers ya. Oh, iya. Et al. 2011. Lemers et al tuh maksudnya jadi gini. Jadi teori ini ingin mengatakan bahwa laki-laki dan pria posisi ya lagi. Pria dan wanita yang punya status lebih tinggi akan punya kecenderungan untuk berselingkuh. Why? Karena mungkin kayak udah ibarat kayak merasa di atas kali ya, merasa bahwa dia ada di atas dan dia bisa melakukan apapun. Kayak gitu ya. Oh berarti mungkin maksud dia juga wanitanya lebih dominan dari laki-lakinya dong, baru dia berani untuk kekuatan status. Iya, status yang lebih tinggi dari suaminya gitu. Ya jadi ya wanita lebih atau pacarnya. Ya merasa, jadi poinnya gini lah, pokoknya siapapun itu yang udah merasa udah lebih tinggi akan punya kecenderungan, akan ada kecenderungan yang lebih besar untuk bisa selingkuh. Makanya seringkali itu gue sering bilang, kadang tuh kita ada pasangan-pasangan nih ya, yang seringkali merasa tidak puas dengan pasangannya. Aduh, kamu kerjanya kurang keras atau apa, nggak ada duit, nggak bisa kayak tetangga samping rumah yang udah punya ini, udah punya itu dan udah punya segalanya. Itu sering terjadi. Itu sering terjadi. Ya, jangan salah. Ini biasanya terjadi pada ibu-ibu nih, gitu ya. Jangan salah. Karena apa? Sering kita pengen punya pasangan yang punya ini, punya itu. Tapi do you know what gitu? Orang ketika udah punya ini dan punya itu, somehow kayak ada natur dosa dalam dirinya tuh yang bahkan pengen berpetualang tadi. Mendingan dia punya deposito, dia punya simpenan, tapi dia simpenannya di apartemen masalahnya. Iya. Selingkuhan, simpenan, mahasiswi kayak gitu. Jadi seringkali kita tuh nggak puas dan nggak bersyukur dengan apa yang dikasih ya. Jadi kita tuh pengen cari yang lain. Iya. Dari tadi udah 3 kartu nih, lu tau gak otak gue puternya kemana? Ke drama Korea. Karena drama Korea seringkali kasus-kasusnya adalah perselingkuhan. Baiklah. Wait, lu nonton drama Korea berapa drama seumur hidup? Lumayan banyak. Tapi nggak sebanyak itu. Satu Efek Lauren, bukan? Bukan. Oke. Oh bukan. Percaya atau nggak gara-gara khotbah. Dia pakai ilustrasinya drama terus Korea. Gue penasaran sama filmnya, gue nonton. Gara-gara Loh. 2 kali. Matiin. Off. Silent. Lucu banget 2 kali. Oke. Lu nggak tanya gua. Sorry, bentar. Balik lagi kayak tadi di drakor nih. Bagus nih. Satu film drakor yang isi cerita perselingkuhan, ratingnya tinggi banget. The World of the Married. Itu diinspirasi dari kisah nyata. Karena kasus pernikahan di Korea lalu cowoknya selingkuh atau cewek selingkuh itu banyak banget di Korea. Itu kisah nyata. Itu kisah, maksudnya berdasarkan kenyataan bahwa kisah nyata. Perselingkuhan banyak. Banyak sekali dan kenapa? Karena bahkan sampai ada terlibat sebuah budaya di mana wanita sudah harus tidak apa-apa jika cowoknya selingkuh karena itu adalah natur dari cowok. Gila ya, sampai apatis ya. Segitunya. Sampai apatis. Di Korea. Ada beritanya. Teman-teman nggak percaya cari. Kalau gua salah, mohon maaf. Tapi benar. Oke, nih. Nah kan baru dihubungin. 22% dari married men report cheating at least once during their married life. Wow. Nah itu cowok. 14% of married women report cheating at least once during their married life.
Jadi ada 22% dari 22% cowok. pria mengatakan bahwa pernah selingkuh dalam pernikahannya. Iya. 22%. Iya, jadi kalau dia dari 1 dari 4 pria ya. Ya 22 dari 100 orang cowok itu pernah at least selingkuh sekali dalam hidupnya. Pas udah nikah. Teman-teman jangan langsung merasa insecure ya. Oh iya, tenang saja teman-teman. Bukan. Ya, saya tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan pasangan hidup yang dari Tuhan tuh nggak mudah. Ya, dari Tuhan kan tentu kita definisikan dari Tuhan itu pasangan hidup yang lebih takut yang akan takut akan Tuhan, yang setia, yang baik, bertanggung jawab. Iya, gitu. Itu I know, itu nggak gampang. Terus kata mereka itu cowok sempurna banget. Emang ada? tapi kasihan ya, miris ya. Iya, jadi iya, 1 itu dari sedih 4 banget. ya. Kalau cewek berapa tadi? 14% ya. 14%. Wow. Cowok berarti 2 dari 10, cewek 1 dari 10. Iya, bukan 1 dari 10, 1,4 dari 10. Itu nikah, 1,5. bukan pacaran ya. Itu tetap sedih. Berarti ada 3 dari 20. 3 dari 20 wanita berselingkuh. Tapi memang cowok lebih banyak karena apa? Tahu nggak kenapa? Gue mau Apa? belak-belakan lagi. Apa? Biasa selingkuh tuh identik dengan hubungan seksual, bukan sih? Iya, Kalau yang udah menikah. karena cowok memang lebih agresif kan. Secara by nature tuh cowok lebih agresif, cowok lebih istilahnya tuh lebih berpetualang gitu ya. Ya ada kaitannya dengan saying yang tadi gue bilang. Iya, tadi lu gosip dua emak-emak itu. Nanti kita bahas lo gosip dua emak-emak itu loh. Mau kita hadirkan emak-emak itu. Oh, ada. Mama ada. Oke, sebuah studi yang dilakukan oleh McDaniel et al. 2017 memperkirakan bahwa 5-12% dari pelaku menarik, cyber affair memiliki tingkat kepuasan hubungan yang rendah, ambivalensi hubungan, dan kecemasan akan keterikatan dengan pasangan utama. Nah, menarik. Jadi ini adalah data tentang cyber affair. Cyber affair itu, selingkuh itu bukan cuman like what? Maksudnya ketemu. Gue gak selingkuh kok, tapi lu punya intimate relationship dengan orang secara virtual, secara dunia maya. Gak harus lu datang ketemu gimana, tapi lu punya hubungan intimate dengan orang lain. Dan I think konteksnya tentu saja lawan jenis. Iya. Yang sebenarnya orang itu jauh lebih dekat dengan lu ketimbang pasangan utamanya. Ini biasa ada nih aplikasi khusus itu tuh. Apa? Tinder. Bukan, tidak bisa. Enggak, itu kan dating apps. Ada, cuma gua nggak bisa sebut. Pokoknya aplikasi dia nyari. Oh gitu? Iya, ada. Emang ada? Bukan aplikasi tujuannya itu ya, aplikasi chatting biasa. Cuma platformnya di situ. Huruf ini. Ya mungkin. Karena nggak bisa nggak bisa diretas ya. Gua nggak tahu ya. Yeah. Mungkin gara-gara orang-orang jarang pakai zaman sekarang. Karena dia nggak pakai kayak misalkan WhatsApp. Orang-orang dominan WhatsApp. Sekarang kan cuma lu kalau selingkuh dari WhatsApp ketahuan. Jadi 5-12% pelaku cyber affair memiliki tingkat kepuasan hubungan rendah. Jadi ya ini ngomong tentang penyebab perselingkuhan juga ya. Jadi kepuasan hubungannya rendah. Jadi memang hubungan relasinya tuh nggak kuat. Dan kayak menikah, tahu nggak sih bahwa memang hari ini banyak orang menikah itu bukan semata gini. Jadi orang menikah somehow kayak bukan karena punya satu relasi emosi yang baik juga. Karena macam-macam. Karena kan faktor penyebab pernikahan orang menikah itu kan sangat banyak, broad banget. Iya, gitu. broad banget. Dari karena ada pria yang menikah hanya karena berpikir yang menikah tujuannya supaya kepuasan seksualnya terpenuhi. Iya loh, banyak loh pria yang berpikir bahwa saya menikah tujuannya supaya saya bisa nyalurin hasrat seksual saya. Bahasa jeleknya kebelet kawin. Keliru banget tuh pemikiran kayak begitu kan? Iya, kebelet kawin. Ada juga yang menikah karena saya udah umur ya, udah saya mesti nikah. Ya udah akhirnya asal menikah tapi tidak punya sebuah kepuasan emosional yang tidak terisi satu dengan lain dengan pasangan. Iya. Ada juga menikah gara-gara dia adalah orang yang kalau saya nikah berarti nanti saya bisa hidup saya lebih baik. Ya, naik kasta begitu dan sebagainya. Nggak punya hubungan emosi padahal yang baik kayak gitu. Jadi orang menikah tuh ada dijodohin, ada yang karena cinta pada pandangan pertama. Ada yang... Percaya nggak? Ada orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama tuh karena lihat kupingnya. Berarti dia jatuh cinta sama kupingnya daripada... Entah kayak ada sayangnya gini, gue kalau lihat cowok dan kupingnya kayak begini, gue udah langsung senang aja. Kenapa? Karena
bokap gue punya kuping mirip. Oh iya. Jadi itu kayak seksualnya gitu. Betul. Ya? Mungkin bukan proyeksi seksual, proyeksi kayak emosinya. Yang padahal kan orang yang punya kuping sama tidak berarti sifatnya sama, saudara-saudaraku. Seperti kuping. Ya, seperti orang yang di ininya sayangnya. Terakhir. Perlu doa dulu. Enggak, udah nyampe. Tadi udah sebelum podcast. Sebelum mulai. Wih, panjang banget nih. Calder et al. 2001 sama Craig. Sebagai orang psikologi ini gue nggak tahu nih masih relevan atau enggak nih, karena penelitiannya udah agak lama. Tahun? 2001. Oh. Cuma ya nggak apa-apa. Pria menunjukkan aktivasi lebih besar daripada wanita pada bagian amigdala, emosi, dalam menanggapi perselingkuhan seksual. Amigdala itu yang ngatur emosi di otak kita. Kemudian juga menunjukkan aktivitas yang lebih besar di area insula hipokampus dan hipotalamus. Itu gue lupa apa. Dalam menanggapi perselingkuhan emosional. Amigdala dan insula amigdala dan insula adalah simpul sentral dalam pemrosesan emosi negatif. Lebih berbicara tentang emosi dan benar tadi kata lu. Ada satu kali tadi lu ngomong soal cowok tuh lebih agresif atau lebih gimana ketika tahu tentang perselingkuhan seksual. Ini lebih ke ngomongin respon cowok sama cewek yang barusan. Kalau misalkan gue punya pacar gue selingkuh, respon gue lebih emosional gitu, lebih overreacting mungkin ya. Wih, kurang ajar lu selingkuhin gue ya, cowok lu gue bunuh lu. Gitu nah ini nanti mungkin kapan-kapan kita ngomong nih ya soal masalah rasa insecure ya. Jadi karena punya pengalaman ketidaksetiaan, berhubungan dengan ketidaksetiaan, akhirnya orang apatis sama relasi ya dan sebagainya. Ini kan teman-teman udah ada 6 nih, banyak dari tadi tuh udah menggambarkan kasus-kasus yang sebenarnya atau penelitian yang udah pernah terjadi gitu. Terus banyak yang nanya lagi, terus kenapa ada perselingkuhan, sebenarnya penyebab faktor utamanya itu apa sih, Koko Andre? Kayaknya tadi itu udah dibahas juga sih. Iya, udah dibahas. Bahwa ada ketidakpuasan. Dan menurut gue itu satu hal yang penting tuh. Itu penting karena gini ya. Oke, problemnya tuh di sini. Kita tuh hanya melihat selingkuh as it is. Yang artinya? Pengalaman gue selama pelayanan ya, karena pelayanan gue ketemu dengan manusia. Ya iyalah, semua orang ketemu. Tapi poinnya adalah ketemu dengan the problem of man itself. Masalah manusia. Jadi masalah manusia itu salah satunya adalah salah satunya tuh soal relasi ya. Jadi gue melihat bahwa masalah kita nih selalu melihat dari sisi orang ketiga, dan problemnya kayak misalnya contoh deh ya, misalnya tanpa membela apa-apa dan bukannya nggak menghargai, tapi misalnya kasus Reza Arab dan Wendy misalnya. Ya. Kita tuh cenderung langsung mengambil posisi bahwa ketika ada perselingkuhan Reza dan perempuan, wah cowoknya yang salah. Cowoknya nih. Maaf nih ya. Kita bilang wah ini memang dasar bang gitu ya. Gitu ya. Buat gue tuh gini, kita tuh seringkali ada pada posisi naif. Naifnya adalah, hey, the fact is kita nggak benar-benar tahu loh sebenarnya apa yang terjadi. Yang terlihat adalah Reza selingkuh. Kalau kasih contoh, misalnya ada seorang yang berbadan besar laki-laki dan sebut saja Julius gitu ya. Gue nggak bermaksud sih. Tapi nggak apa-apa. Oke lah. Kita lihat Julius di tengah jalan dan ada anak cewek yang lagi nangis gitu ya, duduk gitu dan nangis. Bayangan kita adalah langsung, wah ini pasti Julius jahatin nih anak. Karena kita udah langsung punya pemikiran bahwa yang lemah itu adalah stereotipenya perempuannya, yang jahat itu pasti laki-lakinya. Ada semacam kayak stereotipe tertentu di dalam pikiran kita. Jadi kita selalu melihat perselingkuhan itu adalah yang satu jahat, yang satu baik. Keliru. Keliru. Kita nggak bisa melihat itu pada hitam dan putih, karena sepanjang pengalaman gue sekali lagi pasti ada salah dua-duanya. Menarik, itu poin itu pasti ada salah dua-duanya. Jadi nggak selalu ada pada satu benar satu salah. Dan kalau kita juga mendengar versi dari si A, dia pasti akan membela dirinya dong. Secara natur itu dia membela diri, mencoba menempatkan dirinya yang benar dan pasangannya yang salah.
Padahal kalau kita lihat dengar dua-duanya, kita lihat ya pada akhirnya dua-duanya juga salah. Iya, cuma mungkin Gitu. yang menjadikan kenapa di highlight si cowok atau si cewek yang selingkuh lebih salah karena dia yang duluan Yang mulai. melakukannya. Iya, yang duluan mulai kayak gua nggak mau ngomongin lagi, gua capek, gua nggak akan memilih jalan yang paling sulit untuk menyelesaikan masalah, gua akan memilih jalan yang gampang. Untuk memuaskan kebutuhan gua untuk Iya. emosi misalnya. Iya, itu salah di situ. Ini kalau gua nggak salah tolong dikoreksi teman-teman. Jangan Tapi di cancel. Jadi terus. mungkin kemarin ya, gua baca satu artikel tentang Reza dan Wendy ya. Wendy Cagur. Gue sering nonton itu. Lanjut. Bisa-bisa ya lompat ke Wendy. Kalau sekalian aja Wendy. Nanti boleh juga dia waktu itu mau Wendy cari keluar gambarnya tut gitu ya. Diomongin lagi. Orang nggak ngerti gitu. Oke, jadi gini ceritanya, si Reza itu dalam artikel itu mengatakan, artikel ya, once again sorry kalau misalnya entah benar atau salah, tapi dia mengatakan bahwa memang apa yang mengakibatkan dia tidak puas adalah karena Wendy-nya suka memperpanjang masalah. Ini nggak tahu, sekali lagi kalau Wendy misalnya salah juga ya keliru. Saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Tapi itu kayaknya artikel kayak spekulasi mungkin ya. Iya. Jadi Wendy itu memperpanjang masalah dan sebagainya. Sekali lagi tentu bukan salahnya sepenuhnya. Ini ya dua-duanya pasti ada ketidakpuasan. Yeah. The point is ada ketidakpuasan yang tidak terselesaikan. Ya. Jadi ya terlepas benar atau tidaknya tadi kabar itu antara Reza dan Wendy, tapi ya sekali lagi kita nggak benar-benar tahu. Iya. Yang kita tahu bahwa Wendy tersakiti, kecewa, menangis, ya, dan kita turut bersimpati, pasti sakit rasanya. Tapi juga Reza yang melakukannya juga ya ada reason tertentu yang kita nggak benar-benar tahu. Iya. Tapi ini hanya sekadar contoh aja menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan emosi yang tidak terselesaikan di sana. Iya. Ketidakpuasan ya. Kalau misalkan kita ngomongin ketidakpuasan itu, gue kepikiran tiba-tiba berarti sejak awal seseorang bisa pacaran nih A atau B dan menikah itu berarti gara-gara mereka mengincar sesuatu. Pasti ada kebutuhan yang harus dipenuhi dong gitu. Iya. Kayak ibarat kita tuh kan makhluk sosial. Kita tuh makhluk yang istilahnya hadir tidak untuk diri kita sendiri, tapi kita hadir untuk menjadi jawaban buat orang, dan kita juga sebenarnya orang lain harus menjadi jawaban buat kita. Dalam konteks relasi eksklusif, relasi antara komitmen antara pria dan wanita. Iya. Harus ada konteks take and give. Ya nggak sih? Take and give di mana memberi perhatian tapi juga mendapat perhatian. Iya. Memberikan kasih tapi juga mendapatkan kasih. Dan itu ada tuh kasus si Densu sama, bukan Densu, di podcastnya Densu. Iya. Mama Yukio. Mama Tofu saha. Nggak tahu gue. Ya udahlah whatever ya. Pokoknya dia. Jadi maksudnya dia bilang bahwa problemnya tuh adalah bahasa kasihnya nggak ketemu. Jadi yang satu tuh punya bahasa kasih misalnya waktu. Jadi orang tuh merasa bahasa kasih tuh, saya merasa dikasihi ketika kamu punya banyak waktu buat saya. Ada yang satu bahasa kasihnya tuh misalnya kata-kata. Saya merasa dikasihi ketika kamu tuh show your affection words. Kamu cantik hari ini. Kamu baik, kamu cantik, makasih dan sebagainya. Jadi merasa dihargai. Jadi bahasa kasihnya nggak nemu aja, nggak nyambung. Akhirnya apa? Kekosongan. Terjadi kekosongan emosi, selingkuh. Nah, for sure selingkuh adalah satu hal yang betul-betul ya by nature kita tahu bahwa seharusnya itu tidak terjadi. Iya. Kekosongan emosi tuh keren banget loh. Keren banget loh kekosongan emosi. Wow. Kurang ajar ya. Tadi gue kepikiran gini, kalau misalkan dia udah bilang keren, kurang ajar katanya. Kurang ajarnya masih ini gue tuh ya. Nah kalau gue kepikirannya gini, orang bisa, ini kan ada 3 step of relationship ya, by gue. Wih. Nggak, bukan by gue. Ini kondisi yang terjadi. Pertama, lu kalau memulai sebuah hubungan, lu ada PDKT, naik ke pacaran, terakhir di pernikahan. Nah, kalau teman-teman by generiknya gitu ya. Iya, kalau teman-teman sedang mau gue pengen cewek yang baik, yang sayang Tuhan, semua itu bisa dicari lewat PDKT.
jangan sampai udah nyampe pacaran, biasa kan baru ketahuan tuh, dia ada yang nggak suka, ada yang nggak suka ini, nggak suka itu, kok dia kayak nggak cocok, diomongin dong. Ngobrol dong, komunikasi dong. Gue nggak suka ini, gue nggak suka itu. Kalau dia nggak setuju, ya lu jangan nyakitin dia, lu bilang sorry gue nggak bisa nih. Ngobrol, komunikasi. Kalau lu udah nyampe ini dua masih aman nih. Kalau sudah sampai di pernikahan, berarti otomatis itu komunikasi yang harus diselesaikan gitu loh. Iya. Karena kalau di pacaran penyelesaiannya adalah lu berdua bisa berpisah. Itu bisa gitu di pacaran. Yes. Tapi kalau udah di pernikahan, itu point of tidak no bisa. return. Point of no return, dan tentu saja secara etika Kristen, kita sebagai orang Kristen, kita punya etika. Etika tuh ethic of conduct ya. Jadi kita tuh bersikapnya harus bagaimana. Dan tentu saja dalam ininya Kristen adalah pernikahan itu adalah pernikahan sekali untuk selamanya. Karena sakral itu pernikahan ya, sesuatu yang sifatnya kita lakukan janji di hadapan Tuhan. Iya. Dan karena itu kita harus serius menuju ke pernikahan, tuh serius sifatnya. Serius itu dalam arti ya berarti betul-betul semuanya dipikirkan dengan matang, dan ketika sudah melangkah beranilah untuk fix it. Kalau misalnya ada satu problem, fix it harus. Jangan dibiarkan itu yang pada akhirnya nanti bikin orang split, selingkuh gitu. Itu panjangnya prosesnya, itu panjang banget. Gue tertarik dengan apa yang lu bilang tadi tuh ya. Jadi kalau dalam pacaran ada sebuah ketidakcocokan, omongin. Iya, omongin. Karena kalau itu dibiarin nanti menikah, wah celaka deh. Syukur-syukur dalam anugerah Tuhan ya. Tuhan tolong dalam pernikahan akhirnya bisa jalan. Tapi seringkali yang kita dapatkan adalah karena di pacaran gak diinikan, gak diberesin gitu. Nah makanya memang penting tuh, makanya pacaran pun itu harus ada guidance. Wow, menarik. Nah sekarang masalahnya kita di sini nih nggak punya, kita nggak ada. Orang sekarang gini, lu coba perhatikan ya. Gelar menikah itu tuh adalah satu-satunya gelar yang dikasih di awal. Baru lu belajar, setuju? Oh benar. Lu kuliah, benar. lu kuliah nih. Lu kelar, baru lu dapat gelar. Approved kan? Udah approve, baru lu dapat gelar. Menikah tuh enggak. Lu dapat dulu gelarnya as a husband and wife, as a wife, baru lu belajar. Sinting nggak tuh? Dan that's why kenapa banyak tuh orang gagal dan selingkuh. Karena mereka nggak benar-benar mempersiapkan diri untuk itu. Dan ketika masuk dalam pernikahan gak belajar untuk memanage problem. Gak belajar untuk coba, ayo omongin dan selesain. Gua ngutip nih si temen lu lagi itu, Dedi Cahyadi. Dia pernah ngomong gini. Kita ngomongin Dedi Cahyadi dulu. Dia ngomong gini, kalau lu nikah, satu-satunya masalah yang harus lu selesain itu lu harus omongin. Maksudnya itu lu nggak bisa selesain dengan lu bubar sebenarnya. Yang harusnya benar adalah ketika lu nikah, apapun masalahnya, lu harus kelarin di situ. Problem dari pernikahan salah satu tuh hubungan kenapa nggak bisa works adalah komunikasinya nggak bagus. Jadi ketika ada masalah, ya udah didiamin, dibiarin. Gak enakan. Dan itu nggak baik. Bener, ngomongin masalah tuh nggak enak. Karena kita akan melukai hati orang. Setuju. Kita akan merasa kayak aduh nggak enak banget, sungkan banget. Bener. Setuju. Tapi better sakit dulu di awal untuk lu bisa happy di belakang daripada lu mau semua happy di awal nanti di belakang lu sakit terus. Maka tergenapilah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Baiklah. Bukan firman Tuhan ya. Ya cuma masalahnya gitu ya kok. Berarti untuk teman-teman gimana caranya gue ngomongin gitu, gimana caranya, apakah sejak pacaran dari awal? Kalau menurut gue ya bener ya, bahkan kalau perlu sebelum pacaran. Iya, sebelum pacaran. Ya tentu gini kan, pacaran tuh kan kita ada pada stage yang lebih advance untuk mengenal. PDKT itu kan makanya ya kadang tuh kita terlalu nah ini kadang tuh gue juga jadi gini, kita tuh kadang tuh harus punya aware tentang PDKT dan enggak. Aware tuh dalam arti ketika lakukan PDKT pasti berasa lah. Harusnya tuh ya, orang yang normal tuh pasti berasa, oh saya lagi di PDKT-in atau nah, don't put too much expectation gitu. Karena apa? Karena dalam masa PDKT itu kan orang
biasanya tuh kalau laki-laki let's say yang PDKT, dia akan punya berbagai macam pertimbangan untuk dia lihat apakah oke atau enggak, PDKT. Kalau nggak selesai, nggak jadi, ya nggak apa-apa. Jangan too much ekspektasi. Iya toh? Iya. Jadi lebih baik kita memang nggak jadi daripada kita jadi dengan seseorang yang akhirnya nggak benar-benar jadi companion kita. Iya. Karena menikah itu kan companion. Companion tuh teman hidup, teman bersama, companion. Gue lagi nyari lo kurang. Gak tau lo maksudnya itu kan? Iya makanya. tapi lo juga langsung jadi respon. Teman hidup tuh teman menghidupi, menjalani hidup bersama. Dan menjalani hidup itu lu nggak butuh, kalau ibarat begini, lu nggak butuh sepatu pantofel untuk hidup. Lu butuh sandal jepit untuk hidup. Karena lu, ya menurut gua sih nggak sandal jepit, sepatu Keds. Oh iya. Lu daripada lu beli sepatu Keds cakep, kelihatan bagus, tapi itu cuman lu bisa pakai sementara lu nggak pakai untuk jalan jauh. Mending lu beli sepatu Keds untuk jalan jauh. Apa artinya? Kadang kita tuh punya kriteria yang semu. Kriteria yang tidak semestinya, karena kita nggak ngerti kita akan mau menjalani hidup dengan teman hidup yang kayak gimana. Iya. Gitu loh. Itu penting banget. Kadang kita tuh cuman silau dengan hal-hal yang terlihat. Biasanya nih kasus Bilar dan Kejora. Oke. Ya. Dua-dua sama-sama public figure. Dijodohin sama netizen. Karena dianggap apa? Oh cocok nih, public figure sama public figure. Enggak juga ya. Gitu kan? Teman hidup itu lebih dari itu. Makanya ketika PDKT, amati baik-baik. Bisa nggak? Dan komunikasikan juga. Gue rasa juga baik ya kalau misalnya ada orang PDKT dan sebagainya pada stage tertentu ngomong, ya gue lagi PDKT sama lu. Oh iya. Ayo perlu kita loh jalanin. Gue lagi PDKT sama lu, lalu kemudian mau nggak jalan coba. Terus kalau misalnya merasa ini pacaran ya harus dikomunikasikan. Iya. Problem-problemnya. Coba kadang kan kayak gitu, kita tuh sebagai manusia nih pernah PDKT. Jadi kita tuh mengharapkan jawaban yang kita mau denger. Jadi kalau kita langsung ngomong blak-blakan gitu tuh, kita kadang tuh nggak mendapatkan jawaban yang kita mau denger gitu dari pasangan kita. Maksudnya waktu lu PDKT bakal PDKT. Ditolak, lu takut ditolak maksudnya? Iya maksudnya, gue pikir lu cuman deketin gue, kita kan temen doang gitu. Iya. Respon-respon kayak gitu loh, ujung-ujungnya gue rasa satu sisi juga dari PDKT pacaran pernikahan nih, lu kadang tuh nggak ngomong karena lu berharap lu mendengar sesuatu yang lu mau, bukan sesuatu yang baik sebenarnya, atau enggak yang kontra. Ngerti nggak? Nih misalkan contoh pas pacaran, gua nggak suka kalau dia make upnya lama, terus gue bilang lu kok make upnya lama banget, terus ceweknya tiba-tiba bales, iya kan gue persiapan gini, akhirnya panjang masalahnya. Itu kan sesuatu yang lu nggak mau denger, sedangkan lu pengennya jalan yang mudah dong. Make sense nggak? Iya. Keren juga. Lumayan ya. Keren juga. Lu bangga nggak? Nggak, yang bersyukur ternyata diterima dengan baik. Maksudnya jadi gitu. Pengen jalan mudahnya ya. Pengen jalan mudahnya. Dan dalam relasi itu itu salah satu jebakan Batman tuh. Jebakan Batman. Jadi kita tuh pengen yang mudah. Kita pengen yang menyenangkan, tapi kita tidak melatih diri kita untuk berada pada situasi yang nggak menyenangkan. Dan karena masalahnya pernikahan itu adalah lu akan temukan masalah situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Iya. Kalau kata banyak orang kadang situasi nggak penting jadi panjang. Ya, jadi dalam pacaran itu orang akhirnya mau kompromi. Karena merasa udahlah gue nggak mau perpanjang. Tapi pada akhirnya selama perjalanan itu akan jadi menumpuk dan bahaya. Iya. Keren juga. Lumayan. Boleh juga. Satu lain ini. Ya, jadi teman-teman gini loh, dalam podcast kali ini kita nggak ngomong soal selingkuh itu dosa. Udah, teman-teman kita tahu semua. Even bukan Kristen pun kita tahu bahwa selingkuh itu sesuatu yang kita nggak boleh lakuin. Tapi the point is, kita pengen ajak teman-teman berpikir melihat bahwa ini bukan sesederhana ini yang memang dasar buaya gitu. Iya. Nggak sesederhana itu aja, tapi ini kompleks. Karena bisa jadi ada permasalahan yang di keduanya ada permasalahan. Nah, cuman yang satu mengambil tindakan lebih terlihat dan akhirnya selingkuh. Iya. Dan sebagainya. Karena ada kesempatan juga.
Kadang semua ditindaki karena ada kesempatan di dalam kesempitan. Haleluya saudara-saudara. Nah, untuk teman-teman yang sedang mau memulai hubungan nih. Oke, Ren, untuk teman-teman yang sedang mau selingkuh. Oh, bukan. Jadi ada dua. Ada yang sedang memulai hubungan, saat ini juga sedang menjalani hubungan yang mulai atau bahkan yang mempertimbangkan untuk putus. Wah, atau mungkin juga yang sedang menikah juga ada mungkin. Cuma maksudnya untuk teman-teman itu, bagi yang sudah berpasangan, kata kuncinya tadi diomongin, komunikasiin. Buat yang belum mendapatkan pasangan, temukanlah seorang yang lu bisa omong segala sesuatu. Bicarain segala sesuatu. Itu penting. Kalau lu bisa ketemu dengan seorang yang lu bisa bicarain segala sesuatu tanpa lu merasa gua dijudge, lu merasa accepted, lu merasa lu bisa belajar dengan orang yang lu obong itu, lu bisa lift it up, dia bisa encourage lu bisa merasa di encourage apa sih? Didorong. Bukan didorong, dibantu, dikuatkan, dan lu akhirnya bisa growing. I think itu salah satu kriteria dia adalah seorang yang mungkin lu harus pertimbangkan menjadi teman hidup. Terakhir, cinta Tuhan, cinta keluarga, cinta negara. Terus habis itu dia bilang cinta tanah air. Apakah orang itu ada di dunia ini? Ada, tenang aja. Ada teman-teman, ada banyak. Ada. Doakanlah. Doakanlah. Salah satunya begitu sulit lupakan Rehan. Apalagi udah cok. Ya kalau gitu. Kali ini obrolan tentang perselingkuhan panjang ya. Gua rasa sebenarnya bisa lebih panjang lagi, cuma karena durasi atau durasi once again. Udah mau jadi teman-teman, dari obrolan ini, jika ada di antara teman-teman ini atau ini ya? Atau Adi. Ini ya. Iya. Di antara teman-teman, kalau misalnya ada di antara teman-teman bilang, gua nggak puas nih obrolan Ko Andre dan Julius Teza. Itu ternyata tidak ini. Gue pengen lebih tahu soal ini atau lebih tahu soal ini. Silakan tuliskan your comment di bawah. Nanti Julius berjanji untuk melihat dan akan kalau misalnya ada hal yang baik kita akan bahas juga. Iya, kita akan membaca satu-satu komen kalian. Iya. Semoga isinya masukan. Sure. Ya kalau gitu, oke, thank you. Let's wrap up this episode ya kalau gitu. Kurang lebih ya gitulah, komunikasi. Gue pikir dia mau kasih kalimat kesimpulan kurang lebih ya. Gitulah. Enggak dong, komunikasi dong. Kan tiap orang masalahnya beda-beda. Ya kalau gitu teman-teman, kalau gitu jangan lupa ya sampai sini aja perselingkuhan. Nanti ya kalau mau ada lanjutan tulis di kolom komentar. Teman-teman juga kita minta tolong buat follow sosial media Instagram kita. Instagram, TikTok, Spotify, Noise Podcast, saudara-saudara. Seneng banget gue ada di Noise. Makanya terus habis itu YouTube kita subscribe, juga kita ada aplikasi, teman-teman boleh di-download. Siapa tahu bisa mendukung teman-teman dalam keseharian teman-teman. Kan Christian Companion app. Oke, kalau gitu thank you untuk teman-teman semua. Dan thank you untuk Andre, thank you untuk Adi. Terakhir lagi, thank you untuk teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.